BPP. Nah, step selanjutnya Bapak Ibu, kita harus masuk sebagai koordinator BPP. Saya di sini izin untuk BPP Bakongan untuk mendemokan BPP Bakongan memverifikasi pelaporan penyuluhnya. Di sini tadi di notes bahwa BPP tidak bisa melakukan verifikasi jika datanya belum lengkap. Di sini kita bisa lihat data BPP masih belum lengkap ya untuk demonya. Di sini. Nah, di sini lengkapi data BPP untuk melanjutkan proses pelaporan. Di sini kita cek di verifikasi laporan BOP. Ini kita lihat data di bulan Januari, bisa dilihat total laporannya ada 1, belum diverifikasi ada 1. Kita lihat datanya. Oke. Izin sekali lagi karena di localhost jadi loadingnya agak lama. Sedangkan kalau di online seharusnya lebih lancar gitu ya. Oke, sebentar. Ini ada beberapa perubahan yang baru saja kami lakukan, jadi memang agak mohon maaf kalau misalkan ada sedikit gangguan. Oke. Sekali? Ya, Bu. Izin. Sebentar. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Lanjutkan. Siap. Baik, di sini kita bisa lihat ya di akun BPP. Di sini ada laporan yang tadi sudah dibuat. Muswir ya, penyuluh BPP menunggu konfirmasi koordinator BPP. Nah, ini hanya bisa hanya bisa melihat laporan, tidak bisa memverifikasi. Kenapa? Karena ternyata BPP itu belum melengkapi datanya. Yang perlu dilakukan adalah di lembaga daftar BPP. Di sini daftar BPP kita perlu melengkapi data apa saja, yaitu terkait dengan kelengkapan data nama lengkap koordinator. Ini saya tes dulu. Jenis koordinator adalah fungsional penyuluh, struktural atau fungsional lain. Lalu status koordinator BPP apakah PNS, P3K atau THLT BPP. Lalu nomor kontak koordinatornya. Ya, sebagai contoh itu. Nah, ini kita harus melengkapi data alamat BPP. Nah, di sini juga kita perlu menambahkan status bangunan. Status bangunan apakah milik sendiri, sewa atau menumpang. Kondisinya baik. Kelas BPP-nya misalkan Madya, seperti itu. Kita simpan. Sekali lagi, hal ini bisa mempengaruhi verifikasi kita sebagai admin BPP terhadap laporan penyuluhnya. Jika data ini belum ada, maka verifikasi laporan BOP tidak bisa dilakukan. Nah, setelah kita lengkapi data BPP, seharusnya muncul tombol
tombol untuk memverifikasi diterima atau ditolak laporannya. Nah, di sini ini terbalik ya. Harusnya tidak seperti ini, oke. Nah, di sini akan muncul verifikasi dan ditolak, Bapak Ibu. Jika sudah dilengkapi. Ini terbalik, izin. Nah, jadi prosedur ditolak, maka nanti akan membalikan ke penyuluh dan memberikan notifikasi. Di mana notifikasinya? Yaitu ada di lonceng di atas. Di sini akan muncul notifikasi bahwa laporan Anda ditolak, gitu ya, di penyuluh, di akun penyuluh. Nah, kita akan prosedurkan untuk diverifikasi dulu. Untuk saat ini, maka statusnya berubah menjadi menunggu konfirmasi kabupaten kota. Nah, kita akan demokan selanjutnya adalah admin kabupaten kota. Izin Kabupaten Aceh Selatan. Saya pinjam akunnya untuk sementara ini. Untuk demo. Nah, untuk Kabupaten Aceh Selatan di sini akan ada verifikasi laporan BOP dulu. Jadi harus diverifikasi dulu laporannya. Sama seperti BPP tadi, di sini ada status belum diverifikasi. Kita lihat data. Ini akan terbagi dua antara verifikasi laporan BPP dan laporan BOP Kabupaten Kota. Nah, ini ada angkanya mana yang harus diverifikasi Bapak Ibu. Angka 1 ini belum diverifikasi. Oke, kita verifikasi. Maka statusnya proses rekomendasi Kabupaten Kota. Kalau sudah proses rekomendasi Kabupaten Kota, maka kita bisa bergerak ke surat rekomendasi BOP Bapak Ibu. Di surat rekomendasi BOP, di sini ada jumlah laporan siap direkomendasikan, ada 1. Nah, ini kita bisa lihat datanya. Lihat data ini untuk membuat surat rekomendasi ya Bapak Ibu ya. Oke, kita buat surat rekomendasi Kabupaten Kota. Yang saya sebutkan tadi bahwa surat rekomendasi ini hanya bisa dibuat 1 kali dalam 1 bulan. Seperti ini. Nah, sudah dibuatkan, maka semua laporan-laporan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan sudah dibuatkan surat rekomendasi. Dalam arti sudah tidak bisa membuat lagi. Tapi selama ini masih draft, statusnya datanya masih bisa diubah Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah ini sudah ada datanya, maka kita bisa download template surat rekomendasi. Nah, download surat rekomendasi ini akan menghasilkan 1 dokumen Word, surat rekomendasi BOP Kabupaten, yang bisa dilihat hasilnya seperti ini. Ya, surat rekomendasi pembayaran operasional. Nah, ini sesuai dengan kabupatennya. Tahun bulan Januari 2025. Ini adalah yang tadi kita masukkan datanya, pejabatnya siapa yang menandatangani surat rekomendasi ini. Lalu jumlah totalnya bisa terlihat dan lampiran per jenisnya apa? PNS, PPPK, THL, dan jumlah totalnya. Ini tanda tangannya. Dan ini adalah listing dari nama penyuluh yang direkomendasikan. Sudah by system, ini Bapak Ibu tinggal print, tanda tangan, berikan kop surat dan dicap, lalu diupload lagi ke dalam sistem melalui modul upload surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini hanya menerima data PDF Bapak Ibu. Jadi di sini kita hanya bisa mengupload PDF. Saya akan pilihkan yang paling kecil aja. Nah, kita harus tunggu sampai mengunggah berkasnya itu selesai. Oke, ini adalah surat rekomendasinya, kita simpan. Nah, jika surat rekomendasi sudah diupload, maka statusnya, tombol-tombolnya akan hilang. Statusnya dirubah menjadi direkomendasikan ke pusat. Si data rekomendasinya. Begitu juga dengan laporan-laporannya. Langsung berubah statusnya menjadi direkomendasikan ke pusat. File surat rekomendasi bisa di-download di sini. Dan kita bisa lihat hasilnya. Seperti itu. Nah, setelah ini
alur berpindah dari kabupaten kota ke provinsi. Namun sebelum itu Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan terkait dengan data. Oh, belum dibuka. Izin ya. Sebetulnya ada upload dokumen untuk penyuluh yang isinya hanya upload SK dan upload RDP, namun belum dibukakan. Izin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, alur BOP akan beralih ke provinsi. Langsung ke pusat ya, dari kabupaten ke pusat. Hal itu atau laporan itu akan dilaporkan oleh penyuluh pusat. Ini izin Bu Neneng, Bu Rina sekaligus dengan penyuluh pusatnya saja kita sosialisasi atau bagaimana? Penyuluh pusatnya nanti saja. Ini hanya untuk daerah saja, Pak. Oh ya baik, kalau gitu saya hanya langsung mendemokan diterima oleh pusat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti penyuluh pusat akan membuat memverifikasi surat rekomendasi di kabupaten kota dan provinsi. Sini ya, jadi bisa dilaporkan, melanjutkan proses. Ini konfirmasi. Jadi nanti diterima pusat. Kalau sudah diterima pusat, maka bisa direkomendasikan untuk dibayarkan. Nah, disetujui untuk dibayarkan. Nah, nanti Bapak Ibu, provinsi, kabupaten kota, dan penyuluhnya bisa melihat surat pembayaran seperti ini. Ini bentuknya PDF ya. Ini bentuknya PDF dan download, jadi seperti ini. Siapa yang menandatangani? Ini suatu baik. Oke, baik. Nah, jadi proses alur pelaporan BOP sudah selesai dari sisi verbal, dari sisi verifikasi. Namun Bapak Ibu harus diingat untuk penyuluh yang sudah statusnya diterima oleh pusat, itu perlu untuk mengupdate status apakah laporan di bulan tersebut BOP-nya sudah diterima atau belum. Ini sangat penting Bapak Ibu agar kita bisa mengetahui BOP-nya sudah diterima atau belum pada bulan tersebut. Nah, di sini ada berikan status BOP bulan sebelumnya sudah diterima. Jika sudah diterima Bapak Ibu, jika belum, maka belum diklik BOP sudah terima, maka tidak bisa melaporkan di bulan selanjutnya. Seperti ini. Nah, mungkin alur BOP selengkapnya seperti itu Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Bu Neneng untuk mempersingkat waktunya.